Selamat siang Bu Tias. Selamat siang Ibu Liana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Ibu Liana. Alhamdulillah baik, saya juga baik sekali. Jadi rencananya besok saya akan observasi di kelas Bu Tias dalam pembelajaran Bu Tias. Bagaimana persiapannya untuk besok? Terima kasih Bu Liana. Sejauh ini persiapan sudah saya siapkan baik dari modul maupun strategi yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, baik sekali Bu Tias. Kemudian untuk pembelajaran besok, rencananya tujuan pembelajaran yang akan Bu Tias sampaikan besok apa? Baik sekali Bu Liana. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kegiatan pembelajaran besok pagi Bahasa Indonesia kelas 10, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik teks monolog lawakan tunggal. Yang kedua, siswa mampu menganalisis makna tersirat dan tersurat dalam teks monolog lawakan tunggal. Ya. Jadi untuk pembelajaran besok rencananya Bu Tias akan mengambil materi dari teks monolog lawakan tunggal ya Bu Tias. Iya. Kemudian untuk besok rencananya apa area pengembangan yang akan Bu Tias terapkan untuk besok? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan, saya akan mengembangkan dua area, Ibu. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Ya, jadi Bu Tias besok rencananya akan mengembangkan dua hal ya Bu. Yang pertama dalam hal lingkungan kelas yang memfasilitasi siswa agar belajar secara nyaman. Kemudian yang kedua, agar proses pembelajaran belajar siswa itu menjadi aktif begitu ya Bu Tias. Kemudian untuk strateginya, jadi untuk strategi besok apa yang akan Bu Tias gunakan? Untuk menunjang kegiatan pembelajaran saya akan menggunakan strategi dengan model pembelajaran cooperative learning both, tentunya terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Ya, bagus sekali ya Bu Tias. Jadi besok rencana Bu Tias akan menerapkan strategi pembelajaran kooperatif yang diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis sosial emosional ya. Ya, semoga untuk rencana kegiatan kita besok berjalan dengan lancar ya Bu Tias. Iya, amin. Terima kasih Bu Liana. Semoga apa yang akan saya laksanakan besok pagi berjalan sesuai dengan rencana. Ya, terima kasih atas waktunya untuk hari ini Bu Tias. Sampai ketemu besok di pembelajaran di kelas. Baik Ibu Liana, terima kasih. Selamat siang Bu Tias. Selamat siang Ibu Liana. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TNT1, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ya. Keterangan? Sakit. Oke, semoga rekan kita yang hari ini tidak masuk segera diberi kesembuhan, bisa bergabung belajar bersama kita. Sebelum kegiatan pembelajaran, boleh semuanya berdiri sebentar. Ya, biar semangat untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan S-breaking ya. S-breakingnya kita menggerakkan anggota tubuh ya. Jadi nanti ada clue. Marina, dari kamu Marina, kalian menunjukkan ke pipi ya. Marina menari tangannya gini di atas menara ya. Apa ya? Marina menari di atas menara. Nanti Bu Tias akan membolak-balik clue-nya. Kalau menari di atas balik ya. Menari Marina di atas menara. Pokoknya kamu clue-nya sudah hafal ya. Kalau Marina ini menari tangan di bawah, di atas menara tangannya berebut. Bisa dipahami? Bisa. Kita coba lagu normal. Marina menari di
tepuk tangan. Silakan kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang teks lawakan tunggal ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita masih sama, yaitu teks lawakan tunggal. Ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik teks monolog lawakan tunggal. Jadi contoh lawakan tunggal adalah stand up comedy ya, salah satunya. Yang kedua, mampu menganalisis makna tersirat dan tersurat dalam teks monolog lawakan tunggal. Ketiga, mampu mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Keempat, mampu menyajikan hasil analisis dan evaluasi dalam bentuk yang komunikatif. Jadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini akan kita rancang secara kolaboratif ya. Jadi, kelas ini nanti kita akan bentuk beberapa kelompok untuk menganalisis apa tadi? Unsur dan informasi yang ada di dalam teks monolog lawakan tunggal. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran, Bu Tias butuh 1 relawan untuk membacakan contoh teks lawakan tunggal. Suaranya keras siapa? Ayo Irgi. Nah di sini Irgi apa? Ya, tepuk tangan untuk Irgi. Baca dulu nah. Ini saat teman kalian membacakan lawakan tunggal, kalau menurut kalian lucu boleh dikasih applause atau senyuman ya. Silakan. Contoh lawakan tunggal. Pernah nggak sih kalian merasa kalau hidup ini kayak main game? Ada level-levelnya gitu. Dulu pas kecil levelnya masih gampang, tinggal main lumpur, bikin rumah-rumahan, udah sedang banget. Sekarang levelnya udah susah banget, tinggal bayar tagihan aja rasanya kayak lagi ngebos fight. Belum lagi kalau lagi nyari jodoh, rasanya kayak lagi ngehack password wifi tetangga. Sulit banget, tapi ya sudahlah, daripada galau mendingan kita nikmatin aja permainannya. Toh kalau game over kan bisa di restart. Cuma yaitu nyawa kita cuma 1, jadi harus mainnya hati-hati. Ya, kasih tahu. Buat jadi kasih duit, Kasih O, kasih W. wow. Ya, jadi teks tadi yang dibacakan itu merupakan contoh teks lawakan tunggal. Mungkin kalian pernah menjumpainya di siaran televisi ya. Namanya apa? Kalau yang sudah diperformkan stand up comedy. Sebenarnya teks lawakan tunggal di sini bukan hanya teks yang sifatnya lucu, tapi ada unsur sindiran. Siapa yang sindir dalam papanya ini tadi? Siapa? Diri sendiri ya. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar memahami unsur-unsur yang ada di dalam teks monolog lawakan tunggal. Siapa saja tokohnya yang ada di dalam teks, apa pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk itu nanti kita akan melakukan kolaborasi untuk menganalisis bersama teks lawakan tunggal. Dari Paris, boleh berhitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua. Ya, yang satu angkat tangan. Ya, satu berdiri, silakan membentuk kelompok. Pak, satu di bawah ya. Yang satu di kompleks ini satu.
dan ekstrinsik dari teks monolog lawakan tunggal. Jadi dari masing-masing kelompok nanti akan ada teks lawakan tunggal yang berbeda. Jadi kerjasamanya mohon dimaksimalkan dalam satu kelompok. Nah, di sini unsur intrinsik yang akan kalian analisis memenuhi tema, kelompok, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Ekstrinsiknya nanti disesuaikan dengan cerita. Untuk intrinsik ada pertanyaan? Kalau tidak, kita mulai dari kelompok satu. Di belakang atas silakan dituliskan identitas kelompok ya, nama anggota, nama absen.
Maksudnya semuanya ya. Satu moderator materi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Januar Jiko, 2 Firman Rizky, 3 Deren Setiawan, 4 saya sendiri, 5 Yusuf, 6 Sabda, 7 Nadia, 8 Lestari, 9 Ayu, 10 Fauzia, 11 Aulia. Akan mempresentasikan hasil identifikasi kami tentang lawakan tunggal yang berjudul Dilema Anak Kos. Analisnya akan dibacakan oleh teman saya. Unsur intrinsik. Tema: kehidupan sehari-hari anak kos dengan segala suka dukanya. Alur: sederhana, menceritakan pengalaman sehari-hari yang dialami tokoh utama. Tokoh: Joko, seorang anak kos yang sederhana, humoris dan sedikit sial. Penokohan: tokoh Joko diceritakan dengan gaya bahasa yang santai dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dimengerti dan menimbulkan empati. Latar: kos, warung makan, dan kehidupan sehari-hari anak muda. Sudut pandang: orang pertama, sehingga pembaca seakan-akan ikut merasakan pengalaman tokoh. Bahasa: bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, diselingi dengan humor dan ekspresi yang khas. Unsur ekspresi latar belakang sosial. Kita ini menceritakan realita kehidupan anak kos di perkotaan yang seringkali mengalami kesulitan ekonomi dan harus berhemat. Nilai kemandirian, kreativitas, dan pentingnya menghargai uang. Konteks budaya, umur yang digunakan dalam cerita ini mencerminkan budaya Indonesia yang baru dari berbagai pusaka. Makna tersirat dan tersurat. Makna tersurat cerita ini secara jelas menceritakan tentang pengalaman usul dan hidup seorang anak kos. Makna tersirat, di balik umurnya, cerita ini menyiratkan pesan tentang perjuangan hidup, pentingnya bersyukur dan nilai-nilai positif lainnya. Teksnya perlu dibacakan atau tidak? Judul Dilema Anak Kos. Perkenalkan, nama saya Joko, umur 25 tahun, masih jomblo, dan profesi saya adalah anak kos. Hidup di kos itu kayak naik roller coaster, ada naik dari turun. Naiknya pas, dapat kiriman uang dari orang tua, turunnya pas, uang habis buat jajan. Nah, yang paling bikin pusing itu yang masyarakat makan. Setiap hari mikir kalau masak hari ini, tapi masak hari ini makan. Saya cuma sebatas mie instan. Pernah coba masak terus jajan, hasilnya gosong kayak Arab. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi penanggung warung makan di depan kos. Suatu hari saya lagi ngobrol sama teman kos. Dia bilang, "Jok, kamu kok urusan sih? Jangan-jangan kurang bergizi." Saya jawab sampai saja, enggak Pak, cuma lagi dia saja. Padahal mah tadi bokek. Tapi ada juga sisi positifnya jadi anak kos. Kita jadi lebih mandiri, lebih kreatif dalam mencari solusi masalah, dan yang paling penting kita jadi lebih menghargai uang. Soalnya kalau uang habis ya kita harus tabung dulu. Ada pertanyaan atau tanggapan atau tidak? Demikian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada tanggapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tanggapan, mohon dipersilakan. Silakan yang mau menanggapi, tunjuk jari dulu. Saya Clara dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, presentasi kelompok 1 sangat baik. Penjelasannya jelas dan terstruktur dengan baik. Kerjasama kelompok 1 yang terlihat juga sangat solid, dan visual yang kalian gunakan mendukung pemahaman kami terhadap topik. Presentasi ini sangat informatif dan inspiratif.
Ya, tepuk tangan. Tanggapan lain? Bapak 3, mau menanggapi atau tidak? Enggak. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan tanggapan kepada kelompok 1. Menurut kelompok kami, presentasi yang diberikan sudah cukup baik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang lengkap dan sesuai dengan materinya. Makna tersirat dan tersuratnya tetap jelas dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1 tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik ya, kurang lebih mungkin sama. Dengan nanti yang akan kalian sampaikan ada tema, tokoh, alur, latar, sebuah ya, dan sebagainya. Silakan untuk kelompok selanjutnya 2 atau 3. 2. Silakan kelompok 2. Smartphone dan manusia berubah. Pernah ngebayangin nggak sih kalau manusia berubah punya smartphone? Pasti seru banget ya. Bayangin mereka lagi sibuk mungkin di diri gua, tiba-tiba dapat notifikasi Instagram si Udin dari suku sebelah lagi liburan di pantai, foto TV banget. Terus mereka langsung like dan komen, wih keren banget kan? Gue juga pengen di pantai, tapi gue lagi sibuk kerja di dinosaurus. Atau pas lagi perang, mereka lagi siap-siap perang, bawa tombak dan perisai. Tiba-tiba ada pesan WhatsApp dari ibunya. Nah, jangan lupa makan ya, jangan lama perang. Terus mereka balas, iya mak, lagi sibuk kerja musuh nih. Nanti kalau udah menang, gue langsung pulang. Nah, kalau zaman sekarang kita udah punya smartphone, tapi malah jadi ketergantungan. Di mana-mana bawa HP, makan sebelumnya, bawa HP, terus sibuk HP. Padahal banyak langsung yang bisa dilakukan tanpa HP, misalnya ngobrol sama orang tua, main game tradisional, atau belajar hal seru. Dan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Wisnu kan adalah analisis dari lawakan yang kami bawa. Analisis unsur intrinsik. Tema tergantungan manusia modern terhadap smartphone. Alur sederhana menggunakan imajinasi untuk memberikan kehidupan manusia berubah dan modern. Tokoh manusia berubah yang menggunakan smartphone. Latar masa lalu
Unsur intrinsi nilai titik terhadap gaya hidup modern yang terlalu didasarkan pada teknologi, keamanan, ajak penonton untuk lebih menghargai interaksi sosial dan penggunaan smartphone. Karena tersurat bangsa purba yang menggunakan smartphone adalah imajinasi yang lucu. Penggunaan tersirat yaitu ketergantungan manusia pada smartphone untuk kita kehilangan banyak hal penting dalam kehidupan. Itu dia hasil analisis yang ada di makanan di bawah yang bisa kami bawakan. Apakah ada tanggapan yang bisa diberikan? Kami persilakan untuk di Ada yang lainnya? Tanggapan lain? Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari Bapak Buas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Askiana Elsa Amelia, absen 6. 2. Aziza Salwani, absen 9. 3. Dian Renita, absen 13. 4. Eskial Kilimanjaro, absen 20. 5. Saya sendiri Irgi Nur Prasetyo, absen 21. 6. Jesilan Nove, absen 22. 7. Christian Febriano, absen 23. 8. Elviana, absen 28. 9. Puji Lestari, absen 30. 10. Raihan Ramadan, absen 31. Kami ingin mempresentasikan analisis lawakan tunggal yang akan dibacakan oleh teman saya. Lawakan tunggal. Pernah nggak sih kalian merasa kalau hidup ini kayak lagi main game, ada levelnya gitu? Dulu waktu kecil level paling susah tuh nyebrang jalan sendirian. Sekarang level paling susah tuh nyari wifi yang kenceng di kafe. Dulu lagi asik main, tiba-tiba dimarahin emak. Sekarang lagi asik kerja, tiba-tiba dimarahin bos. Bedanya cuma satu, kalau dulu dimarahin emak dikasih coklat, kalau sekarang dimarahin bos dikasih kerjaan tambahan. Hidup itu adil, tapi kadang suka mulai. Unsur intrinsik. Tema kehidupan sehari-hari yang penuh ironi dan paradoks, terutama terkait dengan perubahan zaman dan dinamika sosial. Alur sederhana linear dengan fokus pada penyampaian gagasan melalui rangkaian kalimat dan lucu dan renyah. Tokoh dalam lawakan tunggal ini adalah seorang individu yang mewakili banyak orang dengan pengalaman yang umum dialami. Sudut pandang orang pertama tunggal, sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah diajak untuk ikut merasakan pengalaman seorang komika. Bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dengan penggunaan diksi yang tepat untuk menciptakan efek humor. Amat yang disampaikan secara implisit, yaitu mengajak penonton untuk lebih santai dalam menyikapi kehidupan dan tidak terlalu serius menanggapi masalah. Antara waktu dan tempat bisa terlalu spesifik, sehingga kita menjadi lebih universal dengan hubungan dengan pengalaman pribadi komika, pengalaman pribadi komika menjadi
telah menyatakan layak ditawarkan konteks sosial budaya. Tawaran ini menjadi sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, seperti perkembangan teknologi dan dinamika hubungan kerja. Makna tersirat dan tersurat. Makna tersurat menandakan dan perubahan yang matang sebuah persepsi. Makna tersirat meskipun itu menunjukkan kesulitan orang Indonesia mencari titik dalam partisipasi. Sekian yang saya dan teman saya omongkan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ada tanggapan? Silahkan. Saya Anda Rasul Wibawa dari Bapak 2. Tempat saya urus dan Bapak 3. Tunggu baik dan bagus. Kalau ingin terlalu namun sesuai dalam arahan yang dibawa. Terima kasih Mas Praja. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling lucu apa yang Mana penampilan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3? Masing-masing mendapatkan teks lawakan tunggal dengan judul yang berbeda ya. Jadi di sini kita mendapatkan informasi tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks ini. Kalau boleh kita simpulkan, unsur intrinsik yang ada di dalam teks lawakan tunggal itu ada berapa yang dianalisis tadi? Nah, apa itu yang pertama? Tema. Alur, latar, sudut pandang, bahasa, amanat, waktu. Ya, jadi ada 8 yang disebutkan. Semuanya benar. Bisa kita simpulkan bahwa unsur intrinsik yang ada di dalam teks ada 8 ya. Saya simpulkan. Bisa kita singkat dengan istilah SLTA, SPGA atau juga bisa SPGA, SLTA. S yang pertama adalah sudut pandang atau istilah lainnya point of view. Terus L, latar itu ada 3, latar tempat, waktu dan suasana. Terus T, tema, A, amanah. S yang selanjutnya suasana. Bedanya dengan latar yang suasana apa? Kalau suasana yang sini adalah suasana dari teks itu secara keseluruhan. Terus P, penokohan. G, gaya bahasa. A, alur. Nah, alurnya itu ada berapa alur? Kalau lagunya Syahrini maju mundur cantik, kalau alur ada 3, maju, mundur dan saluran. Iya. Unsur intrinsik ada pertanyaan? 3. Untuk selanjutnya, unsur ekstrinsik ada berapa yang kalian analisis tadi? 2. Apa yang pertama? Nilai, amanat, latar belakang sosial, dari latar belakang budaya, latar belakang agama, pendidikan. Jadi nilai-nilai ekstrinsik ini berhubungan dengan riwayat dari penulis. Yang selanjutnya, selain nilai intrinsik dan ekstrinsik ada pesan. Pesan tadi disampaikan dalam bentuk apa? Surat dan tersirat. Bedanya ada yang tahu? Kalau tersurat itu secara langsung tertulis, langsung kita bisa mengambil dari teks. Kalau tersirat itu perlu pemahaman atau menyimpulkan. Dari unsur intrinsik, ekstrinsik dan pesan ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh tempat duduknya kembali ke posisi semula.
Ya, hai. Gimana perasaannya hari ini setelah mengikuti pembelajaran teks lawakan tunggal? Ternyata dari kegiatan pembelajaran ini terdapat bakat-bakat yang sebenarnya belum kelihatan ya, tapi ada beberapa teman kalian yang dalam pembacaan itu cukup menghayati ya, seperti stand up comedy, seperti komika beneran ya. Iya, April ini ternyata sangat menghayati. Jadi Budias tadi diam-diam sudah mengamati intonasinya sudah seperti komika. Mungkin dari kegiatan pembelajaran teks lawakan tunggal ini bisa kedepannya buat kalian yang ternyata memiliki bakat terpendam, suatu saat mungkin bisa berlatih untuk menjadi komika. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri, kita simpulkan bersama dulu ya apa yang kita pelajari tadi. Unsur intrinsik tadi ada berapa? 8 ya, singkatannya S, LTA, SPGA, sudut pandang, latar, tema, alur, S, suasana, penokohan, gaya bahasa, dan A, mana. Sedangkan unsur ekstrinsiknya ada nilai-nilai dan juga latar belakang dari penulis, bisa latar belakang pendidikan, kehidupan sosial, agama, dan lain sebagainya. Pesan disampaikan antar jemaah dalam bentuk tersirat dan tersurat. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, untuk kegiatan selanjutnya kita akan belajar menyusun teks lawakan tunggal. Hari ini kita sudah belajar membaca, sudah belajar menganalisis. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar merancang teks lawakan tunggal dan dipresentasikan atau dibawakan. Jadi kalian berperan sebagai komika yang akan menghibur dalam kegiatan pembelajaran. Intinya kalian mampu menghibur rekan-rekan yang ada di kelas ini. Di dalamnya boleh berisi kritikan atau peristiwa yang erat kaitannya dengan kehidupan. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh berkemas-kemas.
pagi Bu Tias. Selamat pagi Bu Liana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Liana. Alhamdulillah baik juga. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah melaksanakan observasi dari kelas Bu Tias dalam pembelajaran teks monolog tunggal ya Bu Tias. Jadi untuk pertemuan diskusi kita hari ini apa tujuan yang akan Bu Tias inginkan dari percakapan? Baik Bu Liana, dari praktek pembelajaran yang saya lakukan di kegiatan supervisi akademik kemarin, saya merasa ada satu permasalahan, yaitu keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning belum begitu maksimal di kelas BPR. Jadi tujuan dari pembicaraan kita ini, saya berharap dapat menemukan solusi bagaimana siswa lebih aktif dan kolaboratif dalam kegiatan pembelajaran lawan tunggal dengan model pembelajaran kooperatif learning. Jadi untuk tujuan yang ingin Bu Tias sampaikan hari ini adalah ingin menyampaikan solusi bagaimana siswa tersebut lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran itu. Kemudian kira-kira setelah kita melaksanakan pembelajaran tersebut dari kelas 12, apa yang dirasa sudah berjalan dengan baik dari pembelajaran tersebut? Menurut saya dari target pembelajaran, rangkaian pembelajaran yang saya susun itu kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan rangkaian pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran lawan tunggal, siswa sudah mampu untuk sampai di tahap evaluasi kegiatan pementasan atau presentasi lawan tunggal. Jadi secara umum tidak ada kendala buahnya dalam kegiatan diskusi. Ada 1-2 siswa seperti yang saya katakan tadi kurang begitu aktif dan Kemudian yang sudah berjalan dengan baik itu siswa sudah mampu mempresentasikan dari materi monolog tunggal itu ya. Kemudian apa yang dikira bias kira-kira yang belum maksimal dalam pembelajaran kemarin? yang maksimal dalam partisipasi beberapa siswa. Jadi yang saya harapkan dalam kegiatan pembelajaran monolog lawan tunggal ini seluruh siswa aktif. Saya menyadari bahwa dalam pembelajaran monolog lawan tunggal ini tidak semua siswa bisa disamaratakan ya. Jadi kemarin saya memberikan teks analisis itu dalam bentuk tulis. Mungkin agar lebih efektif lagi semua siswa aktif untuk teks lawan tunggal ini bisa disajikan dalam bentuk lain, misalkan komik atau aktivitas. Jadi yang belum maksimal itu adalah tingkat kekooperatifan siswa ya. Ada beberapa siswa yang belum aktif dalam proses pembelajaran itu. Dan kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut kurang aktif atau kurang kooperatif dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, menurut saya siswa kurang aktif dan kooperatif dalam kegiatan diskusi monolog tunggal ini ada beberapa faktor. Yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami teks monolog lawakan tunggal, karena memang monolog lawakan tunggal ini kan pesan yang disampaikan dengan pesan tersurat. Jadi alangkah lebih baik mungkin dalam pertemuan selanjutnya saya harus bisa menyajikan contoh lawakan tunggal dalam video. Jadi siswa yang kurang memiliki kapasitas dalam bacaan atau teks dapat mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya untuk seluruh kelas 10 dari program karya PPLG teknik otomotif maupun akuntansi dimohon sekarang juga untuk merapat ke sekitar gazebo. Jadi untuk seluruh kelas 10 dari ketiga program keahlian mohon untuk segera merapat ke sekitar gazebo sampai ruang meeting untuk mendapatkan pengarahan dan sosialisasi tentang
Nihon Gok. yang akan berhias. Demikian informasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rencana pembelajaran selanjutnya, tentunya saya akan menyampaikan pembelajaran melalui media yang lebih interaktif ya Bu. Jadi saya juga akan berusaha membuat media yang lebih menarik perhatian siswa ini dalam kegiatan kolaborasi agar semua dapat berpartisipasi aktifnya dalam proses pembelajaran yang konsisten siswa kurang untuk tertarik. Jadi memang PR terbesar saya adalah menghadirkan media yang dalam Lexal. Selain itu saya juga akan kolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan saya atau teman-teman Indonesia untuk berkoordinasi bagaimana menggunakan media yang tepat untuk pembelajaran mengenai apa. Jadi katanya dia akan melakukan melaksanakan investigasi konten dari pembelajaran. Kemudian kapan akan dilaksanakan? Terus tepatnya juga kalau ini seperti saya ada di jadwal saya untuk hasil evaluasi dan kekurangan dari pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian siapa saja yang akan terlibat dalam rencana tersebut? Saya tentunya terlibat dalam rencana ini sudah lain adalah rekan saya dalam Dia akan mengajak faktor dari satu kemudian melaksanakan hal tersebut atau rencana tindak lanjut tentunya selain berkoordinasi dengan rekan sejawat, saya juga akan melakukan upgrade pengetahuan di masyarakat. Jadi saya akan mengikuti beberapa pelatihan dari BPMM berkaitan dengan optimalisasi metode pembelajaran di mapel bahasa Indonesia. Dan saya juga akan berpartisipasi di kumpul sekolah untuk sharing dengan sesama guru, tidak hanya bahasa Indonesia, tapi bapak ibu guru lain yang juga memiliki mapel yang hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi dia nanti akan melaksanakan tindak lanjut di selalu biaya objek pengetahuan di dan sebagainya. Jadi untuk percakapan kita hari ini setelah kita melakukan diskusi ini, bagaimana perasaan Dia? Terima kasih Bu Diana sudah memfasilitasi keresahan saya gitu. Jadi setelah melakukan perbincangan ini saya merasa sudah lega dari kekhawatiran saya terhadap proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat beberapa siswa yang kurang interaktif, kurang bisa bersama dengan teman-teman. Saya berharap melalui perbincangan hari ini penerapan pembelajaran inisiasi mengenai produk nanti akan meningkatkan aktivitas siswa dan sekali ya hari ini setelah terima kasih sudah menyampaikan kemudian dia sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Hari ini terima kasih sekali sudah menyampaikan permasalahan yang apa yang bisa dia simpulkan dari percakapan kita hari ini. Baik, jadi dari percakapan kita ini dapat saya sebutkan bahwa awal dari kegiatan pembelajaran yang saya rancang, saya berharap akan terjadi pembelajaran yang aktif interaktif yang mendukung kolaborasi bersama siswa dalam kelompok. Dan ternyata setelah kegiatan berlangsung ada evaluasi bahwa ternyata tidak semua siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya menyadari bahwa kekurangan aktif dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat beberapa faktor. Salah satunya mungkin kurang tertarik dengan media pembelajaran yang saya sajikan. Untuk solusi yang selanjutnya yang kegiatan dan mungkin
lagi, saya akan berupaya untuk menampilkan media pembelajaran yang lebih interaktif dalam berbagai bentuk, ada komik, ada video, dan tidak lupa saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dari tim bahasa Indonesia dan saya juga akan terus berinovasi menambah pengetahuan mengenai kegiatan kumpel atau Baik sekali untuk diskusi kita hari ini, ya, setelah menemukan permasalahan, kemudian menemukan bagaimana solusinya, yaitu dengan terus upgrade pengetahuan, kolaborasi, dan juga terus menerapkan variasi konten agar siswa lebih tertarik dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran, sehingga nanti untuk kedepannya dari pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik dari kemarin, jadi lebih bisa diperbaiki lagi dan demi kemajuan anak siswa kita. Ya, terima kasih sekali atas waktunya, dan untuk selanjutnya bisa Budias melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan semoga dapat meningkatkan motivasi dan keinginan saya yang kuat untuk menampilkan pembelajaran yang optimal. Terima kasih. Selamat siang.